Hai, selamat malam. Di Jakarta sekarang pukul 8:20 ya, sudah malam. Nah, hari ini kita membahas topik tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang sering ditanya orang yang menderita diabetes. Jika seseorang sudah pertama kali menderita diabetes, biasanya nih keluarga itu langsung mengubah menu makanan pada pasien itu. Yang diubah pertama kali biasanya nasi. Jadi nasi yang biasanya makan nasi putih itu diubah menjadi nasi dari beras merah. Tanpa mengetahui kenapa harus begitu. Persepsi daripada kebanyakan orang ketika dia makan makanan yang berasal dari nasi putih, kemampuan menaikkan gula darahnya lebih tinggi. Jadi dianggap bahwa nasi putih itu memiliki kemampuan untuk menaikkan gula darah. Sedangkan pada beras merah itu tidak. Nah, ternyata perbedaan di antara keduanya itu terdapat pada nilai yang disebut dengan indeks glikemik. Nah, kalau kita bicara indeks glikemik, itu berarti kita berbicara soal suatu bahan makanan berapa lama dia menaikkan gula darah suatu seseorang. Jadi makin tinggi indeks glikemik suatu makanan, berarti makin cepat makanan itu menaikkan gula darah. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalnya gula pasir, itu kemampuan dia menaikkan gula darah dengan indeks glikemik 100. Kalau beras putih itu 72. Kalau beras merah itu 66. Jadi memang beras merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada beras putih, apalagi dari gula pasir. Jadi kemampuan daripada beras merah untuk menaikkan gula darah itu memang realitanya lebih kecil dibandingkan dengan beras putih. Tetapi kenaikan gula darah itu tidak semata-mata hanya gara-gara faktor makanan dengan indeks glikemik. Yang kita tahu kan, seseorang yang menderita diabetes itu bisa mengalami kerusakan, misalnya sampai menderita kaki yang luka, menderita stroke, menderita serangan jantung, itu bukan karena dia makan beras putih yang gula darahnya bisa naik, tidak. Tetapi disebabkan karena organ-organ tadi itu kekurangan kalori secara jangka panjang. Jadi kakinya, saraf kakinya, kulitnya, jantungnya, otaknya itu menderita kekurangan kalori secara jangka panjang. Dalam arti apa yang kita makan itu tidak mencapai organ tubuhnya, ya organ-organ seperti misalnya otak, tidak bisa mencapai jantung, tidak bisa mencapai kulit, tidak bisa mencapai saraf kaki, sehingga lama-lama terjadilah kerusakan pada organ-organ tersebut, sehingga bukan semata-mata sama sekali karena dia makan beras putih lalu kenaikan gula darah akan menjadi terjadinya kerusakan yang misalnya gara-gara makan beras putih seseorang bisa menderita stroke. Tidak, ya. Jadi di sini mindset kita harus mulai diubah. Jadi seorang penderita diabetes, bagaimana makanan yang dia makan itu bisa sampai ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Dalam hal ini bagaimana kita memperbaiki sel beta pankreas atau mensubstitusi daripada peranan sel beta pankreas di mana dia menghasilkan insulin. Jadi pada diabetes kan terjadi karena kemampuan ini organ tubuh yang disebut pankreas ini mulai menurun, sehingga insulinnya pun mulai menurun. Nah, kita ini berusaha bagaimana insulin ini bisa diproduksi
dengan jumlah yang sama seperti orang yang tidak diabetes atau mengganti kekurangan insulin yang mulai berkurang pada pasien diabetes. Nah, pada orang yang kembali tadi ke topik semula, boleh enggak orang diabetes makan nasi putih? Sekarang kita kembali pertama gini. Seseorang yang makan satu piring beras merah dengan satu piring nasi, itu tentunya dalam hal kemampuan dia menaikkan gula darah, tentu beras putih lebih tinggi. Jadi kalau seseorang misalnya minum teh manis dengan gula pasir, anggap aja 3 sendok, tentu kenaikan gula darahnya dalam waktu 1 jam itu luar biasa. Lebih nomor 2-nya adalah nasi putih. Tentu yang paling rendah adalah nasi merah. Tetapi apakah kerusakan terjadi karena kita makan nasi putih? Tidak. Kerusakan terjadi itu karena energi yang didapat dari nasi putih, dari beras merah, atau dari gula pasir itu tidak bisa mencapai sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi kalaupun kita makan nasi putih, itu akan kenaikan gula darah sesaat yang pada akhirnya akan membuat pasiennya itu biasanya kencing-kencing, jadi lemes ya. Tetapi untuk jangka panjang harusnya fokusnya di pengobatan daripada diabetes. Secara sepintas boleh enggak? Tentu boleh. Tentu boleh dalam arti tanda petik ya. Misalnya kita makan nasi putih tapi jumlahnya jangan terlalu besar. Kemudian pengobatannya harus bagus. Intinya gini, kalau kita misalnya seorang pasien diabetes, harusnya porsi makannya itu sama seperti orang yang tidak diabetes, dalam arti macam makanannya loh ya. Dan kemudian kita sesuaikan dengan berat badannya. Idealnya seorang yang menderita diabetes harus bisa mencapai berat badan ideal, yaitu indeks massa tubuhnya antara 19 sampai 21. Makin ideal suatu berat badannya, makin baik keberhasilan terapinya. Sehingga ketika kita makan, kita sesuaikan dengan apakah tubuh kita ini masuk kategori obes, sedang, normal, atau terlalu kurus. Jadi rekan-rekan, jangan mindsetnya terlalu takut dengan makan nasi putih, karena nasi putih itu dianggap sebagai musuh atau sesuatu yang menakutkan, sehingga biasanya kalau gula darah kita naik semata-mata yang salah itu karena tadi malam makan nasi putih. Tidak, banyak faktor yang membuat seseorang gula darahnya naik, termasuk salah satunya adalah pengobatan yang harus dievaluasi. Demikian rekan-rekan, bye.